Halo semuanya, kali ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling tua dan paling bermakna tentang penebusan, yaitu kisah Nabi Yunus. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur loh, ini adalah sebuah narasi yang dalam banget tentang gimana rasanya mencoba lari dari takdir dan gimana perjalanan untuk kembali pulang. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita mencoba kabur dari takdir? Momen di mana panggilan hidup itu rasanya kok berat banget dan kita memilih, ya udah putar balik aja. Nah, kisah Yunus ini bisa dibilang jawaban yang paling jujur untuk pertanyaan universal itu. Oke, jadi semuanya ini berawal dari sebuah tugas, sebuah misi yang sama sekali nggak diinginkan. Dari sinilah perjalanan Yunus dimulai. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Yunus. Dia seorang nabi yang dapat pesan langsung dari Tuhan. Tapi panggilan kali ini tuh beda. Bukan tugas biasa. Ini adalah panggilan yang benar-benar mengejutkan dan bikin dia ragu setengah mati. Dan inilah misinya, pergi ke kota Niniwe. Sebuah kota yang bisa dibilang terkenal banget karena kejahatannya. Tugasnya, memberi peringatan. Coba dibayangin, Anda diminta datang ke markas musuh untuk menyampaikan pesan yang sudah pasti mereka nggak bakal suka. Berat kan? Nah, di sini kita bisa lihat gambaran transformasinya. Lihat deh, dari sosok Yunus yang penuh keraguan di sebelah kiri, sampai menjadi Yunus yang dengan mantap menjalankan misinya di sebelah kanan. Ini adalah bocoran tentang perubahan besar yang bakal dialami. Tapi, ya itu tadi, transformasinya nggak instan. Sebelum sampai ke sana, ada fase penolakan dulu. Kita masuk ke babak selanjutnya, lari dari takdir. Jadi, apa yang Yunus lakukan? Bukannya berangkat ke Niniwe, dia malah pergi ke pelabuhan, cari kapal, dan berlayar ke Tarsis. Ini benar-benar ke arah yang berlawanan, sebuah tindakan pembangkangan yang sangat jelas. Pokoknya lari sejauh mungkin dari tanggung jawab. Di balik semua itu, ada pemikiran yang keliru. Yunus pikir dia bisa sembunyi dari Tuhan. Dia percaya kalau dengan berlayar jauh, dia bisa kabur dari panggilannya. Tapi seperti yang akan kita lihat, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar. Dan tentu saja, konsekuensi dari tindakannya nggak butuh waktu lama untuk datang. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, badai yang sempurna. Tiba-tiba, wush, Tuhan mengirim badai yang begitu dahsyat sampai kapal yang ditumpangi Yunus hampir hancur berkeping-keping. Para pelaut panik, berdoa pada dewa-dewa mereka. Di tengah semua kekacauan itu, di mana Yunus? Dia malah tidur pules di bawah dek, seolah-olah mau lari dari masalah yang dia sebabkan sendiri. Akhirnya, para pelaut yang panik membangunkannya dan menyadari kalau Yunuslah penyebab semua ini. Di tengah lautan yang mengamuk, Yunus akhirnya mengaku, badai ini terjadi karena aku. Momen pengakuan inilah yang mengubah segalanya. Dia minta untuk dilemparkan ke laut, dan begitu mereka melakukannya, laut pun langsung tenang, seketika. Seharusnya kan, ini akhir cerita Yunus ya, tenggelam di lautan luas, tapi ternyata ini justru jadi titik baliknya. Kita masuk ke bagian 4, tempat perlindungan yang tak terduga. 3 hari dan 3 malam. Coba kita berhenti sejenak di sini. Bayangkan, waktu yang terasa begitu lama dalam isolasi total, di tempat yang paling gelap dan paling tidak terbayangkan. Di saat-saat genting itu, Tuhan mengirim seekor ikan raksasa untuk menelan Yunus, menyelamatkannya dari kematian. Dan justru di dalam perut ikan inilah, di titik terendah dalam hidupnya, Yunus akhirnya berbalik arah. Dia berdoa, dia bertobat, dan dia akhirnya menerima misinya. Ini adalah momen kelahiran kembali spiritualnya. Nah, terus apa yang terjadi ketika seseorang akhirnya mendapatkan kesempatan kedua? Kita lihat di bagian kelima, kota yang mendengarkan. Setelah 3 hari di dalam perut ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dan kali ini nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi lari-lari. Yunus yang sudah berubah ini langsung berangkat ke Niniwe dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan disinilah keajaiban terjadi, sesuatu yang sama sekali nggak disangka-sangka. Seluruh kota, dari rajanya sampai rakyat jelata, mereka mendengarkan, mereka percaya. Mereka berpuasa, memakai kain kabung sebagai tanda penyesalan, dan benar-benar bertobat. Dan hasilnya, Tuhan pun mengampuni mereka semua. Oke, jadi dari semua drama ini, lari-larian, badai, sampai ditelan ikan, apa sih inti pelajarannya? Yuk kita rangkum di bagian terakhir, pelajaran tentang belas kasih.
Jadi, cerita Yunus ini ngajarin kita banyak hal. Yang pertama, jelas banget soal pentingnya ketaatan, bahkan ketika perintahnya terasa berat atau nggak masuk akal. Terus kita juga lihat gimana dahsyatnya kekuatan pertobatan yang tulus. Kisah ini juga merayakan indahnya anugerah kesempatan kedua, bukan cuma buat Yunus, tapi juga buat seluruh kota Niniwe. Dan yang paling utama, ini adalah cerminan dari belas kasih Tuhan yang tanpa batas. Pada akhirnya, kisah Yunus ini bukan cuma soal seorang nabi dan seekor ikan raksasa. Ini adalah cermin buat kita semua. Cermin untuk merenungkan soal kepatuhan, pengampunan, dan belas kasih dalam hidup kita. Dan kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang rasanya akan selalu relevan sampai kapanpun. Sebenarnya, siapa sih yang pantas mendapatkan kesempatan kedua? Coba direnungkan.